Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, satu penikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita dipertemukan melalui forum Zoom. Ya. Ini adalah kenikmatan yang besar dari Allah sebagai apa ya, nikmat untuk kita semua membesarkan bisnis kita di Labendot gitu ya. Mudah-mudahan dengan forum ini sesuai dengan temanya gitu ya, kita akan bersamai oleh coach kita yang insya Allah tidak diragukan lagi sepak terjangnya di dunia bisnis. Wow, Masya Allah. Supaya insya Allah menular untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, eh, saya memperkenalkan diri dulu. Jadi mohon maaf ya, apa ya, sebenarnya saya sungkan juga gitu ya, wah ini ibu-ibu gitu ya. Nah, terpaksa sebenarnya karena mencari host yang bapak-bapak, ternyata malam hari ini banyak yang lagi ada agenda gitu ya. Jadi tadi saya iseng-iseng, udah deh mengajukan diri gitu, biarlah saya jadi hostnya gitu ya. Dan kebetulan saya di sini adalah saya istri dari Ustadz Supriyadi. Jadi insya Allah kami couple dalam dunia rumah tangga juga dunia bisnis. Nah ini juga bisa bisa ditiru gitu oleh Bapak Ibu gitu. Ketika kita berjalan berdua itu eh, apa ya, dalam bisnis itu ya, ketika kita couple itu lebih lebih enak lah ya gitu untuk saling kita bertukar pikiran. Itu ya Bapak Ibu. Jadi saya di sini membantu tim gitu ya. Dan saya Sri Lestari, itu saya ibu rumah tangga, jadi dan saya mendampingi suami saya dalam menjalankan bisnis di Labendo. Itu ya perkenalan dari saya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih dari pihak manajemen, mengucapkan terima kasih kepada yang pertama adalah kepada Pak Rahmat. Ya, kita malam ini akan dibersamai oleh Pak Rahmat Risti Wahyono, Eskom. Beliau adalah seorang coaching bisnis ya, dia atau coaching marketing bisnis gitu ya, yang insya Allah nanti akan selalu membersamai Bapak Ibu sekalian di perkembangan bisnis di Labender. Nah, pada malam hari ini gitu ya, kita akan membahas satu topik nanti yang akan disampaikan oleh Pak Rahmat. Ya. Topiknya ini luar biasa dan juga menjadi sebuah doa gitu ya untuk kita semua, yaitu bagaimana kita memiliki roadmap 100 juta pertama dalam bisnis Labendot. Nah, ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu menyiapkan pena, menyiapkan alat tulisnya gitu ya, bukunya kita catat bareng-bareng gitu supaya nempel gitu ya apa yang kita bahas, kemudian nanti bisa kita praktekkan ya setelah keluar dari forum ini gitu. Nah, baik. Nanti sebelum Pak Rahmat menyampaikan materinya, akan ada sedikit sepatah dua patah kata ya dari manajemen ya, yaitu Ustadz Supriyadi, dan beliau ada di samping saya. Kebetulan saya tadi mau pakai handphone, kayaknya nanti malah suaranya rusak gitu ya. Udahlah kita pakai satu laptop saja gitu. Nah itu ya. Semoga nanti dengan apa ya, dengan adanya ya sepatah dua patah kata dari beliau itu juga ikut memberikan semangat gitu ya kepada Bapak Ibu sekalian dalam menerima arahan-arahan yang akan disampaikan oleh Pak Rahmat. Nah, kemudian saya juga ingin memberikan satu kabar gembira juga gitu ya. Jadi manajemen Labendot ini insya Allah akan berkomitmen untuk membersamai para tim gitu ya, apakah dalam bentuk kelas seperti ini. Kemudian nanti insya Allah tanggal 14 Juli kita juga ada webinar kesehatan bersama dengan Dokter Esti. Saya yakin kalau Bapak Ibu yang sudah lama agak gabung sudah pernah ya kita bersama dengan Dokter Esti ya. Nanti insya Allah tanggal 14 Juli, dan
manfaatkan dengan baik gitu ya untuk mengajak calon mitranya gitu ya, calon-calon yang akan diajak dalam bisnis ini untuk ikut di forum tersebut gitu. Baiklah, kita buka forum kita sebelum masuk ke sesinya Pak Supriyadi dan juga Pak Rahmat. Kita kebuka forum kita dengan membaca Ummul Kitab ya supaya Allah lebih memberikan berkahnya kepada forum kita semuanya pada malam hari ini. Baik, kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tidak memperpanjang mukadimah, waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Ustadz Supriyadi untuk memberikan sepatah dua patah kata gitu ya, untuk menjembatani atau memberikan juga semangat gitu ya, kepada Bapak Ibu untuk menyimak nanti materi-materi yang disampaikan oleh Pak Rahmat. Monggo Ustadz sebelahan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita pada malam hari ini masih diberikan nikmat ya, kesehatan dan kesempatan juga yang tidak kalah pentingnya tentunya bagi seorang mukmin ya, kita bersyukur masih diberikan nikmat iman ya, karena dengan iman ini menjadi modal besar kita untuk menjalani ya, seluruh aktivitas kita semuanya ya sesuai dengan konsekuensi keimanan kita, yaitu harus terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya kita semua para mitra-mitra penggot ya, pejuang-pejuang Islam ya, pejuang-pejuang yang juga eh, dalam bisnis PR ya, memperjuangkan PR-nya, tebarnya produk kita ya di tengah-tengah masyarakat ya, jadi bisnis penggot ya, yang insya Allah ya dari hulu dan hilirnya kita sudah komitmen ya, ini adalah prinsip yang halalan thayyiban sampai dalam paket bisnisnya yang kita jalankan secara bersama-sama. Alhamdulillah ya, kemudian selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah, terima kasih ini alhamdulillah sudah hadir para mitra-mitra semua Latin God ya, dari mulai yang di Sumatera ya, di Jawa, dan ini bagian juga ada yang dari ini ada Ustadz Irfan juga di Balikpapan, ada Ustadz Iman di Bandung ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi alhamdulillah ya tadi bagaimana disampaikan oleh host kita ya yang luar biasa, ini couple trainer saya yang selalu mendampingi saya baik dalam rumah tangga, dalam bisnis, bahkan dalam apa namanya banyak hal lah ya, bagi apa namanya partner yang luar biasa. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan bahwa Latin God ya sudah apa namanya di tahun 2024 ini itu punya gebrakan ya. Jadi kita sudah merevolusi bisnis Latin God ya, kemarin materi sudah disampaikan oleh host kita ya, Pak Rahmat. Alhamdulillah ini menjadi semangat baru bagi kita ya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan revolusi ini ya kita berjalan ya, dan menjalankan bisnis ini sesuai dengan roadmap-nya. Insya Allah
eh, malam ini juga luar biasa. Jadi nanti kita bahas tentang bagaimana eh, roadmap 100 meraih 100 juta pertama dalam bisnis Latin Gold ya. Ini Masya Allah, Barakallah ya, kami ucapkan jazakallah khairan kepada kita Dr. Ahmad. Alhamdulillah sudah dari awal tadi beliau juga sudah masuk di Zoom ya, dan beliau Masya Allah komitmen ya, tepat waktu, dan ini patut menjadi teladan bagi kita, karena seorang posisi muslim itu memang harus tepat ya dalam eh, janji-janjinya, karena Rasul kita juga seperti itu. Alhamdulillah nanti mudah-mudahan dari materi yang disampaikan oleh Mas Rahmat ya, terkait dengan roadmap 100 meraih 100 juta pertama dalam bisnis Latin Gold ini bisa sama-sama kita terapkan ya, di berbagai wilayah ya, ada di Palembang nanti dengan Ustadz Edi ya, dan Ustadz Johar ya di Bekasi dan tim ya, nanti insya Allah di Kalimantan ya, di Bandung, di Sumatera juga ada, di mana Batam ya, ini Medan juga. Mudah-mudahan nanti ilmu-ilmu beliau bisa diaplikasikan ya di tengah-tengah kita, sehingga bisnis kita semakin bertumbuh dan semakin melesat ya di tengah-tengah masyarakat, karena kita sudah punya modal dasar yang luar biasa. Dari sisi produk itu sudah halal toiban ya. Produk yang insya Allah dari sisi rasa juga ya 99% lah itu tidak tertolak ya, dari sisi rasanya juga luar biasa. Nah apalagi kita treat ya dengan konsep bisnisnya yang luar biasa juga, jadi ini bisnis syar'i ya. Sehingga dengan tagline kita berkah dan melejit ya tanpa akad bermasalah. Nah ini kita mengutamakan memang akad bisnis kita dengan akad murni jual beli. Nah adapun bonus-bonus yang lain itu sifatnya tambahan, jadi bonus ya. Kayak akademi malam ini kita dibina, yaitu ada akademi bisnis di Latin God ya, termasuk nanti misalkan ada reward dan fasilitas-fasilitas yang lain, itu sifatnya adalah bonus ya, atau hadiah yang diberikan oleh manajemen Latin God dan Mitra. Nah, jadi adapun nanti kalau kita harus menjaga ya, kemudian menjaga adat-adat harga ya, ini supaya kita bisa bertumbuh ya, bisa bertumbuh bareng-bareng ya. Sehingga mitra-mitra seluruh nasional itu tidak ada yang kemudian apa namanya melakukan cutting price ya, sehingga ini bisa memberatkan bagi teman-teman yang lain untuk berjuang ya CR di wilayah yang lain. Nah ini tentu kita mengbenarkan juga gitu, bahwa adat-adat dalam bisnis ini juga penting bagi kita supaya kita bisa bertumbuh ya bersama. Nah, alhamdulillah ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh eh, host kita tadi ya, bahwa insya Allah nanti di tanggal 14 juga kita di Latin Indonesia juga menghadirkan pembicara dari tenaga kesehatan ya, dokter ya, dokter SP. Insya Allah nanti dengan mengangkat tema Agustus ya, jadi merdeka kesehatan. Insya Allah ini juga jadi momentum bagi kita untuk lebih mensiarkan ya produk Latin Gold di tengah-tengah masyarakat, termasuk mungkin ini menjadi edukasi bagi kita juga terkait dengan manfaat ya susu kambing yang ternyata luar biasa khasiatnya, banyak membantu kesehatan-kesehatan tubuh manusia. Nah, alhamdulillah mungkin ini sebagai pengantar singkat dari kami ya. Terima kasih kepada Pak dan Ustazah, Bapak dan Ibu semuanya, mitra-mitra Lapindot yang telah hadir ya, memenuhi undangan kami di Zoom kali ini. Dan insya Allah ini acara Akademi Bisnis Lapindot ini insya Allah tiap bulan ya, kita akan adakan, kita akan agendakan untuk terus membekali, dan setiap minggunya nanti kita akan ada webinar ya, webinar kesehatan dan webinar peluang bisnis syar'i ya, insya Allah. Baik, alhamdulillah jazakallah khairan juga kepada pos kita ya, Pos Rahmat. Nanti insya Allah kita sama-sama menyimak ya, paparan dari materi dan arahan dari beliau. Insya Allah kalau kita semakin terarah, semakin rapi, semakin apa namanya jelas arah dan tujuannya, insya Allah ini mudah-mudahan semakin pertumbuhannya bagi kita semua bisa semakin cepat.
Baik, alhamdulillah, terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jazakallah khairan pada saya tadi yang sudah memberikan sedikit suntikan semangat gitu ya kepada kita semua. Baik, saya yakin Ustazah juga Bapak Ibu sekalian juga sudah sangat penasaran gimana kita bisa mencapai 100 juta dalam eh, bisnis kita ya untuk di awal. Bagaimana roadmap-nya gitu ya, apa langkah-langkahnya. Nah, maka sekarang waktunya langsung saya serahkan kepada Bapak Rahmat ya. Monggo, tafadhol. Baik, terima kasih Bu. Eh, tes dulu ya suaranya, Bapak Ibu. Suara saya terdengar dengan jelas? Mungkin bisa di komen atau suara juga nggak ada masalah. Dengar jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Saya sampaikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita masih diberikan kesempatan, termasuk saya pun juga diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu semua, mitra-mitra dari Laban Good ya, yang saya yakin sudah luar biasa ya. Baik bisnis-bisnis sebelumnya ya, maupun bisnis di Laban Good, saya yakin Bapak Ibu sudah punya banyak pengalaman ya. Maka saya di sini sebagai seorang rahmat ya. Jadi sebenarnya saya juga masih terlalu muda ya untuk disebut coach ya. Mungkin saya lebih ke sharing saja ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih ke sharing ya. Apa yang sudah saya ketahui nanti semoga ketika di-sharingkan ini bisa matching ya, bisa bersinergi dengan bisnis di Laban Good ini Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan terima kasih kepada Pak Supriyadi ya selaku Laban Good Official gitu ya. Kemudian beserta Ibu ya yang didampingi luar biasa. Saya teringat dengan Khadijah ya yang mendampingi Rasulullah itu luar biasa ya. Sehingga dari sisi bisnis maupun dakwahnya ini bisa bersinergi dan bisa luar biasa gitu ya. Jadi saya pun juga mengenal beliau adalah dai juga ya. Beliau berdoa ya bersinergi itu adalah sebuah idaman bagi kita semua ya bisa menteladani beliau. Kemudian di sini juga ada Pak Jauhar, ada Pak Edi, ada banyak ya. Saya yakin di berbagai penjuru Indonesia ya. Dari Sumatera ada, dari Kalimantan ada, dari Sulawesi ada ya. Dari Jawa juga ada ya dan mungkin yang saya belum mengenal gitu ya. Jadi saya sudah berapa kali ini berarti 3 kali ya Bapak Ibu ya bertemu dengan Bapak Ibu di Zoom. Semoga saja nanti Allah mempertemukan kita secara offline Bapak Ibu. Insya Allah nanti Laban Good akan membuat event-event tidak hanya online Bapak Ibu, tapi juga membuat acara offline. Dan saya yakin nanti ketika acara offline kita bisa punya kesempatan untuk bertemu, berdiskusi, ya. Insya Allah lebih semangat lagi ketika kita bertemu secara fisik, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, untuk mengawali diskusi kita hari ini ya, saya minta Bapak Ibu, meskipun ini bentuknya sharing ya, tapi kita santai tapi serius, gitu ya. Santai tapi serius. Saya pun sengaja pakai meskipun online ya, saya pakai jas gitu ya. Tujuan saya untuk mengkondisikan diri supaya saya benar-benar seperti di aula bersama Bapak Ibu, berada di satu ruangan dengan Bapak Ibu. Saya juga bawa buku, bawa catatan, nanti pun juga supaya memang benar-benar frekuensi vibrasinya itu benar-benar kerasa Bapak Ibu. Bahkan kadang-kadang kalau saya kepingin lebih semangat itu kadang-kadang berdiri. Nah, tapi ini saya sambil duduk Bapak Ibu. Nah, menemani Bapak Ibu duduk. Nah, nanti Bapak Ibu bisa siapkan catatan, bisa insya Allah kalau materi nanti bisa saya share ya, PDF-nya nanti tenang Bapak Ibu nanti bisa dipakai untuk oret-oretan gitu ya. Ada yang raise hand gitu ya, dari ini Bapak atau Ibu ini Nabhan gitu ya.
Ya, salam kenal gitu ya. Baik, supaya tidak memperpanjang waktu gitu ya, karena materi ini cukup berat ya Bapak Ibu ya. Saya bobotnya ya, bukan masalah sulit dicerna, tidak. Saya akan sampaikan seringkas mungkin, sesingkat mungkin, tapi insya Allah ini menjadi awalan kita untuk membuat real bisnis kita. Gitu ya. Kenapa? Kalau nggak dikasih rel itu nanti jalannya nggak tahu arah kemana, gitu ya. Jadi kalau nggak tahu arah kemana, nanti juga di tengah perjalanan, ketika misalnya, oke, waalaikumsalam warahmatullahi akan ketika misalnya di tengah perjalanan, ketika ada badai, ada angin, ada halangan, itu nanti bisa mempengaruhi langkah-langkah kita, gitu ya, semangat kita maupun gerak kita, gitu ya. Makanya kita coba membuat satu hal yang membuat pikiran kita, perasaan kita, dan tubuh kita itu terfokus pada hal itu, gitu ya. Makanya sebenarnya ini materi utamanya itu adalah goal achievement ya. Kalau di luar sana kan goal setting ya. Kalau saya lebih menggunakan goal achievement, gimana caranya mencapai goals itu ya. Nah, sebelum dicapai harus ditentukan dulu. Nah, saya mencoba untuk mencari satu apa ya, nilai value ya yang nanti insya Allah bisa kita jadikan standar bersama. Jadi standar 100 juta itu mungkin bagi sebagian orang kecil, ya kalau sudah pernah bisnis yang nilainya miliar mungkin kecil, tetapi sebagian dari yang lainnya itu merupakan sesuatu yang besar. Bahkan saking besarnya itu kayaknya nggak bisa terbayangkan. Jadi lu gimana jualan cuman produk yang harganya 60.000, 70.000, 75.000 ya, kok bisa menghasilkan bersih 100 juta itu gimana ceritanya? Nah, nanti kalau Bapak Ibu sebagai seorang distributor ataupun agen itu harus bisa mendeliver keyakinan, belief itu ke reseller gitu ya, yang memang menjadi timnya Bapak Ibu. Kalau mereka itu belum punya keyakinan yang sama, kemudian belum punya logika yang sama, nanti akan mempengaruhi gerak tim Bapak Ibu semua. Makanya ini sangat-sangat penting saya tekankan di awal, nanti bisa kita diskusikan berulang-ulang gitu ya. Karena salah satu teknik untuk menanamkan ke otak bawah sadar kita itu adalah repetisi gitu ya. Makanya dari kemarin sampai sekarang itu saya bikin bersambung gitu ya, bersambung. Nah, ini saya sudah siapkan slide untuk memudahkan pikiran kita tertuju pada apa yang kita bahas gitu ya. Jadi saya langsung kasih spesifik roadmap 100 juta pertama ya, karena saya anggap ini adalah lembaran baru Bapak Ibu. Saya anggap ini adalah program baru ya, inovasi baru gitu ya. Kalau selama ini Bapak Ibu sudah menjalankan, oke, nggak apa-apa. Kalau memang sudah mencapai 100 juta pertama, ya anggap berarti ini 100 juta kedua. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Kalau yang belum, ini jadikan goals di awal kita melangkah di lembaran baru di Laben Gold. Gitu. Dan insya Allah gitu ya, nanti kita akan membahas 3 poin penting. Semoga dalam waktu tidak lebih dari 1 jam, insya Allah nanti kita bisa bahas. Yang pertama adalah nanti rahasia kunci sukses pembuka pintu rezeki itu bagaimana. Kemudian yang kedua adalah smarter goal gitu ya, sebagai pemandu langkah bisnis kita. Dan yang ketiga harus dibumikan gitu ya, itu adalah formulasi, saya sebut di sini formula OKSD karena ini adalah sebuah akronim ya. Ada kepanjangannya nanti, insya Allah Bapak Ibu akan dapatkan ilmu ini untuk percepatan wujud dari doa. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita impikan, gitu ya, itu juga merupakan doa siri sebenarnya. Nah, kalau Bapak Ibu mengucapkannya itu jadi doa jahar, gitu ya. Jadi apalagi dibawa benar-benar di hadirat Allah untuk kita doakan, ya Allah, misalnya meminta rezeki 100 juta pertama di bulan tertentu, misalnya, gitu ya. Itu menjadi doa yang tambah powerful lagi, Bapak Ibu, gitu ya. Hanya saja nanti kita nggak cuma sekedar memimpikan. Jadi kalau selama ini kan dream, impian gitu ya. Tetapi kita akan membumikan gitu ya, harapan, doa, dan cita-cita kita itu menjadi sebuah program yang itu memang bisa dijalankan oleh tubuh fisik kita.
dan juga tim kita, gitu ya. Dan insya Allah dari sanalah wasilah Allah itu mengalirkan rezekinya ke kita, gitu ya. Nah, seperti itu mungkin gambarannya. Nah, untuk mengawali, saya akan mencoba membuat satu ilustrasi, Bapak Ibu. Gitu ya. Saya punya teman, Bapak Ibu, anaknya kembar, gitu ya, namanya Tonok Toni, gitu ya. Ini teman SMP saya dulu. Ini saya ambil namanya saja sebenarnya, gitu ya. Saya ambil namanya Tonok Toni, gitu ya. Ibaratkan Bapak Ibu, gitu ya. Ini adalah dunia nyata. Tonok Toni ini katakanlah memasuki sebuah bisnis yang sama. Katakanlah bisnis Labengold, gitu ya. Suppliernya juga sama, disuplai oleh siapa? Pak Supriyadi sebagai Labengold nasional, gitu ya. Kemudian tanggal bergabungnya juga sama. Katakanlah kemarin waktu launching, ya, Tono dan Tony ini juga ikut, ya. Tetapi faktanya ini banyak terjadi di luar sana. Faktanya Tono dan Tony meskipun kembar, Bapak Ibu, ya, dengan rupa yang sama, kelahiran yang sama, tanggal ikut bergabung di bisnis juga sama, ternyata nasibnya berbeda, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan saya, kok bisa? Mengapa ketika ada dua orang bergabung menjadi mitra, entah itu di bisnis di luar Labengold maupun di bisnis Labengold, bisnisnya juga sama, sistem marketingnya juga sama, margin yang diberikan juga sama, Tanggal bergabungnya apalagi ini sama. Kalau misalnya tanggal bergabungnya berbeda mungkin masuk akal ya. Itu kan memang lebih dulu, Makanya beliau lebih sukses. Itu mungkin bisa alasan. Tetapi ketika misalnya tanggal bergabungnya sama, kita start mulai tanggalnya sama, tetapi kenapa kok pertumbuhannya berbeda? Ini yang nanti bisa menjadi renungan, Bapak Ibu. Nah, ini kalau saya belajar di bukunya Anthony Robbins, gitu ya, beliau ngasih ilmu itu coba cari perbedaan yang membuat perbedaan. Jadi ini clue-nya, Bapak Ibu. Apa sih perbedaannya antara Tono dan Tony yang memang menghasilkan sebuah perbedaan yang signifikan? Kalau perbedaannya nggak membuahkan hasil yang berbeda, nggak usah dilihat, Bapak Ibu. Ya, oh, satunya pakai kacamata, satunya enggak. Apakah itu punya dampak? Oh, enggak. Ya berarti enggak perlu diperhatikan. Gitu ya. Nah, ini yang perlu kita kaji, ya. Apa sih yang membuat seseorang itu punya rezeki yang lebih besar daripada orang lain? Coba pertimbangkan. Nah, kalau misalnya kita lihat, telisik lagi, misalnya tentang keluarga, misalnya. Allah ini memberikan rezeki pada keluarga, termasuk pada setiap anak yang kita lahirkan. Contoh nih misalnya. Berarti ketika anaknya banyak, sama yang anaknya cuma satu, gitu ya. Kira-kira Allah ini melimpahkan rezekinya lebih banyak yang mana, Bapak Ibu? Tentu lebih banyak yang anaknya banyak. Gitu ya. Logikanya begitu. Kenapa? Karena katakanlah kita diamanai oleh Allah memiliki katakanlah 8 anak, gitu ya. Dibandingkan dengan orang yang diamanai Allah 1 orang anak, itu insya Allah kebutuhan 8 anak itu dilewatkan melalui salah satunya adalah ke kita. Ini juga salah satu yang menentukan. Nah, makanya kalau orang zaman dulu itu banyak anak banyak rezeki, ya, insya Allah begitu adanya. Kalaupun faktanya tidak terjadi demikian, bisa jadi ada salah manajemen aja, gitu ya. Atau salah orang tuanya saja, gitu ya. Nah, itu insya Allah begitu, gitu ya. Nah, coba kita lihat perbedaan yang membuat perbedaan itu. Kalau saya list, Bapak Ibu, itu ada 4 poin besar. Saya kelompokkan menjadi 4 poin besar. Yang pertama adalah niat dan mindset-nya. Kalau orang itu berniaga itu hanya untuk mencari keuntungan, dibandingkan dengan orang yang memang berniaga itu untuk menghidupi, katakanlah yayasan anak yatim, di sana itu ada 100 anak yatim. Itu insya Allah sudah kekuatan niatnya itu sudah punya tingkat yang berbeda, Bapak Ibu. Saya yakin yang punya anak yatim yang 100 anak, itu punya niat, kekuatan niatnya itu berkali-kali lipat dibandingkan dengan yang hanya menghidupi keluarganya. Makanya kalau kita lihat para utusan-utusan besar zaman dulu, ya, katakanlah Nabi Musa, kemudian beliau ingin memerdekakan kaumnya, gitu ya, maka Allah akan memberikan rezeki itu jauh lebih besar lagi. Bisa jadi rezeki tidak cuma sekedar uang, Bapak Ibu, tapi kekuatan mukjizat yang luar biasa. Demikian pula juga dengan Rasulullah Nabi Muhammad, gitu ya.
ketika hidup di jahiliyah, kemudian beliau merenung, meratapi kaum jahiliyah, gitu ya, maka Allah menurunkan sebuah rezeki yang luar biasa, yakni Al-Quran, untuk menata umatnya. Gitu ya. Nah, itu luar biasa. Makanya Allah menurunkan wahyu-wahyu di dalam Al-Quran itu lebih lengkap lagi, nggak cuma sekedar spiritual hubungan kita dengan Allah sebagaimana utusan-utusan terdahulu, tetapi Rasulullah pun itu juga diberikan wahyu-wahyu yang terkait dengan tata kelola masyarakat, gitu ya. Mulai dari pendidikan Islam bagaimana, kemudian ekonomi Islam bagaimana, sampai ke sistem pemerintahan pun diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad karena niatnya yang begitu besar, Bapak Ibu. Nah, kita coba pakai itu di skop yang kecil nih. Skop yang kecil ini ketika Bapak Ibu berniaga, niatnya itu niat yang besar sama niat yang kecil itu akan sangat mempengaruhi hasilnya nanti, Bapak Ibu. Jadi rezeki yang Allah turunkan itu akan tergantung pada niatnya. Itu. Apalagi ada hadis yang memang menjelaskan innamal a'malu binniyat, ya. Itu luar biasa. Ketika kita memang berniat hanya untuk wanita, ya dapatnya wanita. Kalau hanya harta, ya dapatnya hanya harta. Tetapi ketika kita misalnya berniat untuk Allah, ya, dan Rasulnya, itu insya Allah hasilnya jauh luar biasa, Bapak Ibu. Nah, plus ditambah dengan mindset. Mindset itu kadang-kadang niatnya itu benar, Bapak Ibu. Niatnya itu besar, Bapak Ibu. Tapi mindsetnya ini ada yang menghalangi. Ada mental block, ada keyakinan-keyakinan yang salah. Itu juga sangat mempengaruhi laju geraknya nanti. Kemudian yang kedua adalah grupnya goal, ya. Goal ini adalah target tujuan, ya. Kemudian strategi dan action plan-nya. Ketika seseorang itu punya goal yang besar, itu insya Allah hasilnya juga akan besar. Kalau saya lebih mengibaratkan begini, kalau saya di Jawa Timur nih, di Mojokerto, ya. Ketika saya punya tujuan ke Jakarta, maka saya insya Allah dipastikan akan diberikan oleh Allah rezeki dan jalan sampai ke Jakarta. Hanya sampai Jakarta, Bapak Ibu. Karena tujuan saya sampai di Jakarta. Tetapi ketika saya bertujuan untuk bahkan sampai ke Riau, kemudian sampai ke Palembang, ke Jambi, sampai bahkan seluruh Indonesia, maka insya Allah Allah akan memberikan rezeki kepada saya, itu akan sampai ke seluruh Indonesia. Dan ketika saya membesarkan tujuannya, saya bisa mensyiarkan kebaikan ini sampai ke negeri tetangga, Singapura, Malaysia, bahkan ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, gitu ya. Maka insya Allah, Allah akan memberikan jalan rezeki itu sampai pada tujuan tersebut. Itulah pentingnya kenapa kita butuh tujuan, Bapak Ibu. Kalau tujuannya kecil, dapatnya kecil, insya Allah begitu. Tetapi ketika tujuannya besar, insya Allah juga besar. Tetapi tujuan itu harus diimbangi supaya membumi itu dengan strategi dan action plan. Nanti insya Allah kita akan bahas. Jadi saya akan berbagi ke Bapak Ibu, nanti bisa dipakai plug boleh, dimodifikasi boleh, dikembangkan boleh. Nah, targetnya ya sebesar-besarnya targetnya Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga adalah grup ilmu dan skill. Kalau orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, ini insya Allah akan sangat jauh bagaikan bumi dan langit, Bapak Ibu. Makanya kenapa kok Sayyidina Ali ini menjadi sahabat yang sangat luar biasa, karena beliau dijuluki sebagai gudangnya ilmu. Beliau itu satu kasus saja, satu pertanyaan saja, itu bisa dijawab dengan 10 varian jawaban. Itu kreativitasnya dan kecerdasannya luar biasa. Nah, makanya kita juga bisa menteladani Sayyidina Ali untuk fatonahnya, kecerdasannya, itu luar biasa. Termasuk dengan skill. Kalau ilmu itu kan lebih ke knowledge, ya. Kalau skill ini lebih ke keterampilan, keterampilan. Jadi kita harus juga terampil. Sebagaimana ibaratnya sahabat Abdurrahman bin Auf, ketika misalnya kekayaannya di Mekah ditinggalkan saat hijrah, kemudian di Madinah dia memulai hanya ketika bertanya, tunjukkan saya pasar. Itu kalau beliau tidak punya ilmu dan keterampilan, Bapak Ibu, itu nggak akan mungkin secepat itu beliau akan menjadi orang terkaya kembali. Gitu ya. Nah, itu ilmu dan skill. Kemudian yang keempat adalah doa dan usahanya. Ini ya komponennya banyak, Bapak Ibu.
mulai dari keyakinan, ikhtiar, sabar, jujur, amanah, disiplin, dan sebagainya. Itu nanti sangat berpengaruh. Ini konseptual yang insya Allah saya yakin Bapak Ibu juga sudah memahaminya. Nah, yang pertama adalah niat. Jadi niat ini adalah, mohon maaf, niat ini adalah sebagai bahan bakar Bapak Ibu, pendorong, motivasi gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu memiliki niat yang besar, memiliki strong why gitu ya, memiliki alasan yang sangat-sangat kuat berbisnis di Labuan Gold, insya Allah akan berbanding dengan hasilnya Bapak Ibu. Makanya yang perlu kita tata dan kita besarkan itu adalah niatnya. Jadi kalau kita niatnya itu besar, gitu ya, insya Allah nanti usaha kita itu juga akan besar, energi kita itu juga akan luar biasa besar, gitu ya. Dan hasilnya insya Allah juga akan mengikuti dengan niat tersebut. Makanya Bapak Ibu perlu, kalau misalnya sekarang masih memiliki niat yang hanya keluarga, itu Bapak Ibu bisa memperbesar dengan misalnya yayasan, gitu ya. Bisa memperbesar lagi kaum muslimin, ya. Bisa memperbesar lagi apapun juga bisa Bapak Ibu. Itu salah satu contoh yang nanti Bapak Ibu bisa kembangkan, gitu ya. Kemudian untuk mindset, saya singkat-singkat aja. Saya yakin Bapak Ibu sudah menangkap, gitu ya. Untuk mindset ini paling tidak yang penting ini ada 4 poin yang saya torehkan di slide ya. Yang pertama kita niatkan bahwa bisnis ini adalah ibadah. Karena kalau kita ini sebenarnya bukan pilihan Bapak Ibu. Karena ketika kita menjadi seorang muslim, maka apapun yang kita lakukan itu harus berlandaskan perintah Allah beribadah. Karena Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Makanya dalam setiap aspek kehidupan kita arahkan kepada rule dasar yakni ibadah. Karena di sana ada perintah-perintah Allah, juga ada rambu-rambu dalam berniaga. Makanya berniaga ini tidak cuma sekedar laba rugi, berniaga ini tidak cuma sekedar keuntungan, tetapi berniaga ini juga urusan surga dan neraka Bapak Ibu. Jadi kita bisa meraih jannah ya, itu dengan berniaga. Insya Allah begitu. Ya. Kemudian yang kedua, ya, sukses itu butuh proses. Ya. Kalau kita sudah menanamkan bahwa ada proses yang dilalui, ada perjuangan yang harus dijalani, maka kita akan memaklumkan setiap proses itu harus kita lakukan dengan sabar dan semangat, Bapak Ibu. Nah, itu harus ditanamkan. Kenapa? Karena saya lihat sekarang ini banyak penggerusan generasi-generasi di bawah kita ya, adik-adik kita, anak cucu kita itu digerus dengan kehidupan instan. Mereka itu maunya sukses dalam waktu cepat, nggak perlu modal banyak, nggak perlu usaha, ya. Gimana caranya supaya ini? Jadi mereka itu terbuai dengan hal-hal yang sifatnya itu kamuflase, ya. Dan itu dibumbui dengan pembohongan-pembohongan publik, ya. Kemudian dibumbui dengan konten-konten yang membuai mereka, Bapak Ibu. Plus dibuat lagi dengan game-game, kemudian dibuat lagi dengan sosial media, dengan sistem-sistem yang memperpendek logika mereka. Jadi mereka itu mendapatkan kesenangan itu dalam waktu yang singkat dan dengan hal yang mudah. Dengan cara apa? Misalnya dibuai dengan game. Gitu ya. Itu sudah sangat mempengaruhi psikologi mereka. Gitu ya. Tetapi insya Allah, saya yakin Bapak Ibu tidak mengalami itu. Karena didikan orang tua kita itu penuh dengan proses. Gitu ya. Nah nanti kita harus telurkan ke anak cucu kita. Kemudian yang berikutnya, kita perlu mental dan sifat yang luar biasa. Paling tidak yang kita suri tauladani adalah Rasulullah dengan fatonahnya, amanahnya, sidik dan tablik. Ini sebenarnya adalah sifat profesional Bapak Ibu. Fatonahnya itu cerdas, gitu ya. Kita menggunakan akal dengan luar biasa, gitu ya. Kemudian amanah, bisa dipercaya. Kemudian perkataan kita dan juga pemikiran, perkataan dan perbuatan kita itu juga benar. Jangan sampai kita membuat goal, gitu ya. Kemudian actionnya bohong, gitu ya. Nah ini berarti juga nggak sidik terhadap diri sendiri, apalagi kepada orang lain, gitu ya. Ke konsumen kita, ke mitra-mitra kita, itu kita harus jaga. Kemudian tablik ini juga sangat penting karena apapun sesuatu nilai kebaikan kalau tidak disampaikan, tidak didakwahkan, gitu ya, itu tidak akan sampai, gitu ya. Kemudian yang keempat, yang banyak terjebak itu ketika seseorang itu berfokus pada bisnis untuk mencari keuntungan,
maka biasanya mindset mereka itu adalah gimana caranya mentransfer sejumlah uang itu dari konsumen ke rekening pribadi dia. Nah, ini akhirnya banyak mindset di luar sana, apalagi yang masih belum matang gitu ya, mengkajinya belum matang, akhirnya saya nggak mau deh bisnis nafsunya besar, kemudian menjauhkan dari Allah, merugikan orang lain dan sebagainya. Ini bisa menjadi mindset yang menghalangi Bapak Ibu. Tetapi kalau kita bangun bahwa mindset kita itu berniaga, menjual itu adalah esensinya membantu, itu sudah berbeda Bapak Ibu. Jadi contoh nih, nanti kita ini kan mengusung makanan superfood ya Bapak Ibu ya. Makanan yang apalagi juga dianjurkan di dalam Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Berarti makanan ini adalah memiliki manfaat yang luar biasa. Tidak mungkin kalau tidak demikian Allah dan Rasul-Nya itu memberikan kabar di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis gitu ya. Aras, enggak cukup. Iya. Masih 30 menit. Masih 30 menit. Oke, mohon maaf saya mute ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi ketika kita misalnya punya mindset itu membantu, itu insya Allah keikhlasan itu bisa dijaga Bapak Ibu. Jadi ketika misalnya kita mengedukasi seseorang tentang pentingnya kesehatan, pentingnya nutrisi, karena di luar sana itu banyak makanan-makanan yang saat ini itu justru tidak menambah kesehatan, justru malah menambah sakit Bapak Ibu. Ya, ini banyak sekali. Kalau itu kita tidak sampaikan edukasi, gitu ya, maka menjadi problem di masyarakat. Kemudian kalau kita cuma sekedar ngomong, gitu ya, tetapi kita tidak bisa mendeliver. Contoh nih, kita melarang anak-anak kita untuk meminum minuman kekinian, misalnya. Itu yang penuh dengan perasa sintetik, pewarna sintetik, kemudian gulanya tinggi. Tetapi kita nggak memberikan alternatif. Oh, ternyata bisa loh Labengood itu menjadi alternatif anak-anak kita gitu ya, untuk minum yang sehat tapi nikmat gitu ya. Contohnya apa? Misalnya Labengood dicampur dengan kopi misalnya, jadi kopi, gula aren dan susu. Itu luar biasa Bapak Ibu. Kemudian kalau misalnya mau tampilan yang bagus, misalnya susu Labengood vanilla, kemudian dikasih bunga telang, warnanya yang luar biasa ya, ungu kemudian ke putih, itu juga seperti minuman kekinian, tapi manfaatnya luar biasa. Ada nilai sunnahnya, ada nilai manfaatnya. Nah itu ketika misalnya kita deliver dengan niat memberikan solusi, itu insya Allah akan tertata hati kita Bapak Ibu. Nah, langkah selanjutnya ya, adalah kunci-kunci ini Bapak Ibu. Enggak. Jadi sebesar apapun ruangan itu pasti ada pintunya Bapak Ibu. Dan sebesar apa pintunya, itu kuncinya itu sebenarnya juga nggak besar-besar amat Bapak Ibu. Kalau kita bisa memegang kuncinya, ya, insya Allah pintu itu bisa terbuka lebar. Nah, apa saja yang jelas adalah satu, menetapkan tujuan yang besar. Kemudian yang kedua, memiliki strategi yang jitu. Kemudian membuat perencanaan yang baik. Kemudian kita perlu ilmu, dan ilmu itu harus langsung di-actionkan Bapak Ibu, diamalkan. Percuma nanti kalau misalnya saya berbagi keilmuan dengan Bapak Ibu, berbagi sharing, kemudian merumuskan satu perencanaan gitu ya, yang sebenarnya sangat luar biasa, tetapi tidak dijalankan, insya Allah juga tidak akan menghasilkan apa-apa. Gitu ya. Dan Allah marah gitu ya, kepada orang yang punya ilmu tapi tidak dijalankan, tidak diamalkan. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi dan senantiasa perbaikan. Gitu ya. Baik Bapak Ibu. Langkah yang paling penting di sini Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu harus tetapkan smarter goal. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin kalau sering mengikuti pelatihan-pelatihan manajemen, pelatihan motivasi, gitu ya, biasanya menetapkan goal. Gitu ya. Goal itu seperti apa? Harus SMART katanya. SMART. Gitu ya. Nah ini saya tambahkan ER Bapak Ibu. Supaya agak berbeda. Gitu ya. Jadi smarter goal, berarti goal yang lebih cerdas. Gitu ya. Lebih cerdasnya bagaimana? Di sini Bapak Ibu. Kalau selama ini Bapak Ibu sudah tahu goals itu harus spesifik, kemudian measurable, gitu ya, achievable, relevant, time bound, gitu ya. Saya tambahkan dua komponen di sini, itu adalah easy to start. Kalau saya belajar di Atomic Habit ya Bapak Ibu ya, di buku Atomic Habit itu mengajarkan kita ketika kita mau perubahan besar, kita kadang kejebak pada goal yang besar,
tetapi tidak ada langkah yang mudah, gitu ya. Membangun habit kecil-kecil, tetapi insya Allah bertumbuh 1% sehari, itu insya Allah 100 hari sudah 100%, Bapak Ibu. Nah, nanti insya Allah kita akan bikin gimana caranya membuat goal yang easy to start, gitu ya. Ini sangat penting, Bapak Ibu. Kalau kita sudah stuck di awal, wah itu luar biasa, berat banget Bapak Ibu. Mungkin semangat ya, biasanya dikasih motivasi gitu ya. Saya bukan motivator ya Bapak Ibu ya. Saya lebih ke trainer ya. Trainer itu mendeliver ilmu gitu ya, mendeliver ilmu gitu ya. Nah ini Bapak Ibu nanti insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan gimana langkahnya, meskipun 100 juta itu kelihatan besar, insya Allah bisa dimulai dengan mudah. Itu sangat penting. Kemudian yang R-nya itu saya kasih reflektif supaya Bapak Ibu nanti bisa mengevaluasi secara berkala. Kemudian kalau ada penyesuaian boleh. Jadi kalau kita ini mestinya harus konsisten di goal, tapi kita itu fleksibel di caranya. Jadi bisa jadi Allah nanti akan mempertemukan berbagai jalan, gitu ya, 1000 langkah, gitu ya. Itu untuk kita coba satu persatu. Mana yang sesuai dengan kita, mana yang lebih cepat yang bisa kita lalui. Itu insya Allah nanti Allah akan pertemukan dengan ilmu-ilmu itu seiring sejalan, Bapak Ibu. Kita bahas sekilas tentang spesifik. Spesifik itu berarti harus jelas dan terdefinisi dengan baik. Jadi goal itu harus detail, Bapak Ibu, tidak boleh ambigu. Jadi saya kepingin untung sebanyak-banyaknya, itu belum spesifik. Berarti itu belum smarter goal, gitu ya. Jadi mau penghasilan naik itu berapa? Kalau kemarin sudah menjadi agen atau reseller, gitu ya, kemarin penghasilannya Bapak Ibu paling tinggi berapa? Kalau mau naik itu ditentukan naik berapa. Terus pertanyaan berikutnya kapan? Ya, itu juga penting, Bapak Ibu. Nah, kalau naiknya 5 tahun lagi, ya repot, Bapak Ibu ya. Jadi kebutuhannya nanti tahun depan anak sudah naik sekolah nih, dari SMP ke SMA, atau dari SMA kuliah. Deh. Berarti tahun depan itu juga harus ada kenaikan berapa? Oh, saya untuk masuk kuliah itu paling tidak butuh uang 20 juta nih. Deh. Nah, itu spesifik, Bapak Ibu. Dan kapan? Tahun depan. Deh. Itu lebih jelas. Deh. Kemudian measurable itu adalah goal bisa diukur. Jadi membuat goals itu kita harus kebayang cara pencapaiannya itu bagaimana. Contoh nih, ingin memiliki laba 5 juta per bulan, itu harus bisa kebayang. Kalau keuntungan satu produk misalnya 20.000, maka untuk bisa mencapai penghasilan yang diinginkan itu harus berhasil menjual berapa? Berarti 5 juta dibagi 20.000 itu harus ada omset 250 pok. Nah, kalau saya lebih seneng kalau bisnis itu yang dihitung itu marginnya, Bapak Ibu, bukan omsetnya. Nah, kalau saya itu lebih senengnya begitu. Berapa sih marginnya? Oh, kalau reseller 16.000 sampai 20.000. Oke, kita anggap 20.000. Berarti kalau 20.000 saya pengen menghasilkan 5 juta, harus 250 pok. Ini dicapai berapa bulan? Tinggal gitu, Bapak Ibu. Kalau dicapai dalam 1 bulan, ya berarti tinggal dibagi 30 ya. Berarti kurang lebih sekitar 8 kotak sehari. Nah, itu namanya measurable. Kemudian achievable ini dapat dicapai secara realistis. Kenapa? Karena kadang keyakinan kita itu dijegal sama pikiran logik, Bapak Ibu. Wah, nggak mungkin. Gitu ya. Oh, kita misalnya doa punya penghasilan 1 miliar dari bisnis Laban Gold, bisa nggak sih? Wah, kayaknya nggak mungkin. 100 juta gimana? 100 juta bisa nggak ya? Gitu ya. Nah, itu kadang-kadang pikiran kita itu kalau nggak dikasih logikanya, itu bentrok, Bapak Ibu. Makanya ketika kita bikin goal, kemudian kita kasih achievable-nya dapat secara realistis, ya, itu insya Allah antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, itu nggak akan bentrok di tengah jalan. Malah justru akan saling mendukung. Ya. Nah, ini makanya kita perlu poin yang tadi. Kemudian relevan. Ini selaras dengan tujuan yang lebih luas. Jadi kira-kira goal 100 juta itu goal yang layak diperjuangkan nggak? Alasannya buat apa? Waktunya tepat nggak kalau sekarang? Apakah targetnya benar-benar dibutuhkan atau hanya ingin saja? Ini maksudnya adalah relevan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah time bound. Memiliki garis waktu yang ditentukan. Jadi kapan batas waktu goal ini dicapai? Dan apa yang perlu dilakukan setiap hari dan apa yang harus dicapai setiap minggu dan setiap bulan itu harus di breakdown. Makanya nanti saya kasih formula OKSD, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah
easy to start gitu ya. Jadi sederhana dan mudah untuk dimulai. Kalau nanti Bapak Ibu punya tim reseller, kemudian dikasih program yang sulit sekali deh, ya nggak jalan Bapak Ibu. Tetapi ketika misalnya dikasih sebuah langkah pertama yang sangat mudah bagi mereka, oh contoh nih misalnya, undang aja lah ke webinar gitu ya. Kamu punya teman nggak? Teman punya kan? Nggak mungkin tidak punya teman. Punya keluarga kan? Nggak mungkin nggak punya keluarga. Undang deh ke webinar kita. Contoh deh. Mengundang sulit nggak? Enggak, gitu ya. Hanya nge-share aja. Atau misalnya bikin status nih. Status itu kan mudah. Setiap hari kadang-kadang seringkali kita ya bikin status gitu ya. Itu adalah contoh langkah-langkah mudah. Jadi jarak 100 kaki ini tetap ditempuh selangkah demi selangkah secara konsisten. Kemudian yang ketujuh ada reflektif gitu ya. Reflektif ini supaya Bapak Ibu lebih kuat lagi, goals itu harus menampung what, when, why, dan how-nya gitu ya. Apa yang mau dicapai? Contoh nih, income 100 juta per bulan. Kapan? 3-5 bulan dari sekarang. Untuk apa? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tambatkan tujuan itu ke anak kita, itu biasanya lebih kuat Bapak Ibu. Atau orang tua kita mau misalnya mengumrohkan butuh uang katakanlah 40 juta. Berarti butuh 4 bulan ke depan misalnya mengumpulkan uang 40 juta misalnya atau 50 juta misalnya. Itu seperti itu Bapak Ibu. Terus how-nya ini baru kita breakdown nanti di formulanya. Jadi belajar apa saja yang perlu kita lakukan, kemudian praktek apa yang harus dilakukan, itu kita harus lakukan tahap demi tahap. Oleh karenanya saya di sini mungkin kalau goals ini sudah Bapak Ibu dapatkan, yang jarang diketahui oleh orang ini adalah formula ini Bapak Ibu. Jadi kenapa kok saya kasih OKSD? Karena memang kepanjangan dari objektif, O-nya itu objektif ya, K-nya itu adalah key result gitu ya, S-nya itu adalah strategi, D-nya itu adalah daily activity. Jadi formula OKSD ini adalah kepanjangannya objektif, key result, strategi, dan daily activity. Tujuannya apa? Nanti Bapak Ibu, tujuannya itu adalah membuat sesuatu yang tidak kebayang sebelumnya. Jadi goal itu kan memang harus lebih tinggi dari jangkauan otak kita ya. Jadi kalau cuma sekedar goalnya 1 juta, ya itu kecil Bapak Ibu. Sudah biasa kita mendapatkan uang 1 juta. Ya. Nah, itu harus ditingkatkan ke angka yang sedikit membuat getaran hati. Ya. Kalau 100 juta itu insya Allah lumayan lah menggetarkan hati. Ya. Nah, tujuan formula OKSD ini supaya 100 juta itu bisa terjangkau oleh otak kita. Nah, objektif ini itu adalah target yang ingin dicapai. Key result ini adalah poin-poin penting yang harus dicapai agar target itu tercapai. Jadi contoh nih, kalau misalnya kepingin 100 juta, kalau saya jualan sendiri, kayaknya berat deh. Tapi kalau misalnya saya punya mitra, saya punya reseller, 10 reseller sampai 100 reseller aja, insya Allah akan ringan. Itu contoh. Berarti adanya reseller itu bisa dijadikan key result, Bapak Ibu, untuk mencapai goal yang besar tadi. Nanti saya kasih contoh prakteknya. Kemudian yang ketiga, S-nya ini adalah strategi. Ini adalah cara yang dilakukan. Kemudian daily activity ini adalah action plan yang sampai ke day to day-nya, Bapak Ibu, hari ke harinya. Itu gimana caranya mencapai key result-nya tadi, supaya apa? Objektifnya tercapai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi, fokus formula OKSD ini adalah membreakdown, Bapak Ibu. Jadi, memecah objektif yang besar menjadi key result kecil-kecil. Misalnya 3 bagian nih. Tadi ada langkah nih. Oh, berarti saya harus mengembangkan agen nih. Misalnya kalau seorang distributor ya. Kemudian agen ini saya kasih program nih. Saya harus merekrut sekian agen. Berarti harus bikin apa nih? Itu namanya key result. Kemudian key result itu masih dipecah lagi menjadi daily activity. Supaya tidak bingung. Ya, kalau besar itu biasanya bingung. Bikin resolusi tahunan gitu ya. Nanti akhir tahun melempem gitu ya. Nanti awal tahun bikin resolusi sama lagi gitu ya. Itu yang sering terjadi. Karena apa? Tidak di breakdown kecil. Nah, ini langsung saja supaya lebih ringkas Bapak Ibu studi kasusnya. Kalau misalnya Bapak Ibu sepakat dengan saya menjadikan target pertama dulu itu 100 juta ya. Ini insya Allah menjadi langkahnya Bapak Ibu.
Boleh Bapak Ibu, misalnya saya pengennya lebih besar dari itu Mas Rahmat gitu ya. Boleh. 1 miliar, 2 miliar, boleh silakan gitu ya. Tetapi saya pakai ambil rata-rata dulu. Insya Allah kalau Bapak Ibu sudah bisa mencapai 100 juta, insya Allah akan mudah mencapai 1 miliar pertama. Dan berikutnya, lompatan-lompatannya itu insya Allah bisa. Kenapa? Sudah tahu polanya. Nah ini saya kasih studi kasus untuk yang agen Bapak Ibu ya. Jadi saya kasih studi kasus agen ya. Agen ini ketika misalnya memiliki tujuan ya, objektif menghasilkan 100 juta, ingat ya tadi smarter itu ada time bound-nya ya. Kapan nih mau dicapai? Misalnya dalam waktu 10 bulan. Ya, saya ingin berdoa kepada Allah untuk mendapatkan uang 100 juta dalam waktu 10 bulan. Buat apa? Terserah Bapak Ibu. Nanti buat Bapak Ibu ya. Jadi 100 juta ini buat apa? Ini saya kasih logika itu begini Bapak Ibu. Logikanya sederhana. Kalau Bapak Ibu punya anak, ya, anaknya masih kecil, katakanlah masih TK. Ketika anak TK itu meminta uang 10 juta ke Bapak Ibu, kira-kira dikasih nggak? Loh, buat apa dia? Wong biasanya uang sakunya 5.000 aja sudah cukup. Kan paling cuman buat jajan gitu ya. Atau paling besar ya 10.000, 20.000. Ini kok tiba-tiba anak kita meminta uang 10 juta. Bagi Bapak Ibu, saya yakin nggak akan memberikan uang 10 juta kepada anak TK. Tetapi ketika misalnya anak kita kemudian punya alasan Bapak Ibu. Abi, deh. Ya, deh. Saya ini minta uang 10 juta ini kepingin nolong abinya ini loh, si Fadil. Abinya Fadil ini terlilit hutang, Mbak. Sekarang itu harus melunasi 10 juta deh. Nah, begitu Bapak Ibu tahu alasannya anak itu ternyata minta uang 10 juta itu digunakan untuk membantu ayah saudaranya, insya Allah pasti Bapak Ibu kalau ada uang, pasti dikasih. Jadi, ketika kita meminta sesuatu, kalau nggak punya kebutuhan yang tepat, Bapak Ibu, bisa jadi akan kesulitan, Bapak Ibu. Alam semesta dan Allah ini, itu insya Allah menyesuaikan dengan kebutuhan dan niat kita. Kalau kita hanya punya niat, punya kebutuhan, ya akan dicukupi kebutuhannya. Tetapi ketika Bapak Ibu punya goal yang lebih besar daripada kebutuhan, misalnya niat untuk berjuang, berdakwah misalnya gitu ya, butuh wasilah sebuah yayasan gitu ya, yang operasionalnya itu per bulan 100 juta, insya Allah Bapak Ibu, 100 juta itu insya Allah akan ada di hadapan kita dalam waktu yang sesuai dengan kebutuhan itu Bapak Ibu. Makanya nanti, ini saya nggak breakdown ya Bapak Ibu ya, tapi Bapak Ibu bikin sendiri. Kalau misalnya menetapkan uang 100 juta, kalau bisa supaya benar-benar hati itu tergetar Bapak Ibu. Karena uang itu hanya sekedar alat tukar Bapak Ibu. Tetapi value yang sesungguhnya itu adalah niatannya Bapak Ibu. Kalau niat ingin umroh, ingin haji, nah itu bisa. Ingin memperbaiki rumah itu bisa. Ingin membeli mobil supaya dakwahnya lancar itu juga bisa. Ini saya anggap itu PR-nya Bapak Ibu masing-masing, nggak harus disetorkan gitu ya. Yang penting Bapak Ibu tentukan, katakanlah penghasilan 100 juta. Terus waktunya kapan? 10 bulan. Berarti kalau saya breakdown 10 bulan, nah salah satu key result yang paling kelihatan, itu berarti kita harus bisa memiliki keuntungan, laba atau margin itu 10 juta per bulan. Kalau kita mengaitkan angka 100 juta ini ke bisnis Labengood. Nah, otak kita mulai kebayang, oh iya benar, bisa diterima oleh akal logika kita. 10 juta kalau 10 bulan berarti 100 juta. Oke. Habis itu kita breakdown Bapak Ibu. Kalau saya jualannya pakai tim, insya Allah lebih cepat. Gimana caranya? Berarti saya kalau agen ya, berarti dia bisa membuat tim reseller. Kalau saya punya pasukan reseller itu 10 orang, 10 reseller, kemudian setiap reseller itu punya 20 saja konsumen, ingat ya Bapak Ibu ya, kemarin saya kasih timeline kemitraan ya, itu masih nyambung dengan ini. Kenapa kok kemarin saya kasih ideal tim itu satu agen 10 reseller. Supaya dapat mencapai 100 juta dalam waktu 10 bulan Bapak Ibu. Insya Allah begitu. Dari sini, kalau konsumennya ini, berarti kan ada 200 jaringan konsumen, Bapak Ibu. Kalau mereka ini belanja 10 box per bulan, masuk akal nggak Bapak Ibu 10 box? Contoh nih, satu box itu kan isi 10 saset.
Berarti kalau 10 saset itu habis dalam waktu 5 hari kalau dikonsumsi sendiri. Berarti 1 bulan itu butuh 6 box kalau dikonsumsi sendiri. Tapi kalau berdua butuh 12 box Bapak Ibu. Kalau sama anak butuh berapa? 18 box. Makanya saya kasih 10 box ini masih sangat-sangat realistis Bapak Ibu. Masuk ya Bapak Ibu ya. Berarti kalau 200 kali 10, Mas 5.000 dari mana? Nah ini 5.000 ini keuntungan dari selisih harga reseller ke harga agen. Per boxnya kita dapat 5.000. Berarti 200 kali 10 kali 5 itu 10 juta Bapak Ibu. Nah untuk mencapai ini berarti kita harus menjaring reseller dan memaintain mereka. Nah, berarti butuh grup reseller dan juga grup konsumen untuk membantu reseller ini memaintain konsumennya. Ini dulu. Nanti strateginya menyusul. Ya. Nah, kalau sudah kegambar, insya Allah apa yang sudah ditangkap oleh otak kita, insya Allah gampang ditangkap oleh tangan kita. Mas, kalau reseller gimana gitu ya? Pasti nanti bertanya gitu. Reseller bisa nggak sih menghasilkan 100 juta pertama dalam waktu yang sama, 10 bulan gitu ya? Insya Allah bisa Bapak Ibu. Tapi usahanya lebih keras. Ya, saya kasih usahanya lebih keras. Ini saya kasih ilustrasi untuk reseller. Karena masih akademinya masih gabung ya antara agen dan reseller. Insya Allah nanti kalau misalnya komunitasnya sudah besar, insya Allah kita akan pisah Bapak Ibu. Karena fokusnya reseller sama fokusnya agen itu berbeda. Nanti program dan ilmunya juga berbeda. Nah, sementara ini sama-sama dipakai oleh reseller maupun agen, bahkan termasuk distributor. Kalau distributor mah gampang gitu ya. Kalau agennya jalan, insya Allah distributor itu kalau 100 juta mah jangankan 10 bulan. 3 bulan, 4 bulan, bahkan 1 bulan pun itu bisa. Nanti saya kasih ilustrasinya. Gitu ya. Masuk ya Bapak Ibu ya. Kalau sama ya, kalau 100 juta dalam 10 bulan berarti 10 juta per bulan. Lah tinggal ini yang dimainkan Bapak Ibu. Konsumennya. Kalau sama-sama belanja 10 box, berarti kalau misalnya saya menginginkan 10 juta, keuntungannya itu kan ada yang 16.000, ada yang 20.000, ada yang 26.000 ya. Nah, saya anggap yang tengah-tengah 20.000 nih. Nah, 20.000 ini kali 50 pelanggan konsumen, maka menghasilkan 10 juta. Sama ya Bapak Ibu ya. Nah, tinggal usahanya yang agen tadi itu gimana caranya merekrut tim reseller sampai 10 reseller, sedangkan reseller ini gimana caranya merekrut 50 konsumen menjadi pelanggan. Kalau resellernya Bapak Ibu, yang agen ini dapat 10 reseller itu mampu mencapai 50 konsumen, tadi targetnya hanya 20 konsumen loh Bapak Ibu. Kalau 50 konsumen, agen ini nggak cuma 10 juta per bulan Bapak Ibu, itu 25 juta per bulan. Jadi 100 jutanya itu bisa dicapai lebih cepat, hanya dalam waktu 4 bulan. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa mainkan. Wah Mas, saya nggak pingin cepet-cepet, ya nggak apa-apa. Pingin katakanlah setahun gitu ya, atau 2 tahun, silahkan. Gitu ya. Itu terserah Bapak Ibu, tapi saya yakin ketika Bapak Ibu ambil ini, insya Allah masih sangat-sangat realistis. Gitu ya. Nah, strateginya inilah yang membutuhkan ilmu, skill, dan pengetahuan Bapak Ibu. Jika belum punya pengetahuan, maka perlu dipelajari dan dipraktekkan apa saja. Yang pertama, yang paling kelihatan tadi, si reseller itu gimana cara mendapatkan konsumen baru dan memaintainnya. Jadi mengubah konsumen menjadi pelanggan. Kemudian yang agen, gimana cara mendapatkan reseller baru. Dan gimana caranya supaya apa? Memproses orang yang dari tidak tahu sama sekali menjadi tahu, kemudian tahu menjadi tertarik, menjadi konsumen, bahkan menjadi pensiar, gitu ya. Bahkan menjadi mitra. Nah, itu nanti yang perlu ilmu dan skill. Insya Allah nanti tujuannya Laben Good Academy itu adalah membekali semua mitra, baik reseller, agen, maupun distributor, untuk keperluan ilmu yang dibutuhkan masing-masing level. Karena nanti ilmunya reseller beda dengan ilmunya agen beda dengan ilmunya distributor. Itu punya keilmuan berbeda-beda. Nah, makanya insya Allah nanti akan ada reseller academy dan agen academy. Dan kemarin juga ada yang tanya, ada nggak akademi distributor? Insya Allah ada. Tapi kita jadikan prioritas ketiga. Jadi prioritas pertama, kita gimana caranya membantu semua mitra-mitra kita mendapatkan konsumen. Prioritas kedua, gimana caranya membantu setiap agen-agen dan distributor itu mendapatkan mitra-mitra baru. Karena itu memang fokus mereka.
Kemudian yang terakhir adalah daily activity, gimana caranya itu bisa, strategi tadi itu bisa dirumuskan jalan sampai ke day to day-nya. Begitu Bapak Ibu. Nah, langsung saja saya kasih sebuah ilustrasi ya. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin sudah, ini bagi mitra-mitra yang lama, ya, kalau memang belum achieve 100 juta pertama, ya, kemarin berapa nih? Kemudian jadikan state 100 juta itu menjadi tujuan. Jadi ini bukan tujuan akhir ya, tapi tujuan sementara. Tujuan untuk menggapai tujuan yang sebenarnya Bapak Ibu. Ya. Jadi desire state-nya ini adalah 100 juta. Ya, 100 juta, kemudian gap-nya seperti apa? Oh, saya sudah Mas punya 5 agen, 5 reseller Mas. Nah, berarti nanti tinggal gap-nya itu adalah 5 reseller. Tapi reseller yang lama belum punya konsumen Mas. Wah, berarti masih ada gap lagi. Nah, itu nanti dituangkan ke dalam action plan. Insya Allah nanti detailnya insya Allah akan kita kupas di akademi berikutnya. Nah, paling tidak saya kasih gambaran besar dulu Bapak Ibu. Ada yang namanya sistem funneling Bapak Ibu. Sistem funneling itu yang banyak modelnya, yang paling umum dan paling simpel itu ada namanya AIDA. AIDA itu awareness, interest, kemudian decision, sama action. Orang itu Bapak Ibu, itu tidak serta-merta dari tidak tahu kemudian tiba-tiba beli saja dia. Itu enggak, itu punya journey-nya, punya perjalanannya yang disebut dengan customer journey. Itu nanti insya Allah kita akan kupas di ilmu list building dan funneling. Itu insya Allah nanti kita akan mengupas strategi gimana caranya menggiring orang yang mulai tidak tahu, baik secara offline, gitu ya. Offline itu berarti teman kita, tetangga kita, rekan bisnis kita, atau orang yang bahkan kita temui dimanapun, ya, itu menjadi itu kan mereka belum tahu, gitu ya. Atau bahkan yang di dunia maya, di grup WA, di Facebook, di Instagram, ya, di TikTok atau dimanapun, gitu ya, itu mereka tidak tahu itu gimana caranya mereka itu tahu. Itu namanya awareness. Jadi awareness itu bisa dilakukan dua pihak ya Bapak Ibu ya, secara official dengan brandingnya, dengan event-eventnya. Yang kedua adalah teman-teman yang ada di lapangan sebagai ujung tombak kita langsung bertemu dengan masyarakat, gitu ya. Kemudian tujuannya berikutnya adalah memproses dari mereka yang sekedar tahu, itu mereka tertarik. Oh ternyata kalau susu itu susu Labengood itu beda ya. Dia nggak misalnya memang yang dibutuhkan itu lebih bagus itu susu kambing ya katakanlah gitu ya. Kemudian ternyata rasanya Labengood ini enak ya, nggak perengus, nggak bau kambing gitu ya. Kemudian rasa di lidah juga enak, di badan enak gitu ya. Ini tapi katanya gitu ya. Orang itu mulai tertarik Bapak Ibu, tapi kan belum coba. Gitu ya. Penasaran gitu ya. Kemudian ikut webinar, ditambahi ada dokter SD di situ, memantapkan ada data klinis, gitu ya, data ilmiah, gitu ya, kajian ilmiah, gitu ya, kemudian ada alasan-alasan sunnahnya, gitu ya, semakin membuat orang itu yakin, kemudian bulat niatnya sampai memutuskan untuk mencoba membeli Labengood. Mungkin beli dulu deh, all varian 1-1, 3 box, lumayan Bapak Ibu. Nah, ini berarti action pertama. Itu kalau kita memfunnel konsumen. Demikian pula juga dengan Bapak Ibu yang agen memfunnel mitra. Dari tidak tahu nanti beda lagi. Kontennya itu bukan lagi konten ke produk, tapi konten ke bisnis. Nah, nanti insya Allah kita juga akan bikinkan event-event yang seperti itu. Nah, nanti di sini yang jelas nanti Bapak Ibu gimana caranya memperbanyak kontak tertarget. Karena itu adalah target market ideal itu yang harus kita temukan. Kemudian kita jaring, ya, kita jaring dengan lead magnet, ya, sesuatu yang menarik. Nanti program-program termasuk webinar, e-book, ya, ataupun promo-promo, diskon dan sebagainya itu juga membuat lead, gitu ya. Jadi membuat lead magnet, gitu ya. Kemudian di funnel itu bisa pakai grup WA, broadcast, webinar kesehatan, dan webinar bisnis, itu nanti kita peruntukkan untuk Bapak Ibu semua. Dan nanti insya Allah kita akan bikin edukasi yang bisa diduplikasi oleh semua mitra kita dengan kuliah WA. Sehingga Bapak Ibu bisa memaintain nanti. Jadi Caranya kita gimana caranya jualannya? Detail ya, bagus ini. Ya Pak Eko, saya Sorry, ya, Pak suara Eko, ya. masuk.
Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Nanti insya Allah akan ada forum diskusi ya, tanya jawab ya, silakan gitu ya. Paling tidak Bapak Ibu, target saya hari ini Bapak Ibu menangkap 100 juta pertama ini adalah goal yang masuk akal ya, kemudian bisa dijalankan dan itu bisa kita jadikan goal bersama-sama. Doa itu Bapak Ibu kalau bersama-sama ini meskipun sendiri-sendiri ya nanti prakteknya ya, itu insya Allah luar biasa. Kalau itu kita jadikan target di 10 bulan pertama ini adalah 100 juta. Insya Allah saya yakin kalau semuanya itu punya doa yang sama, itu insya Allah nanti nggak sampai 10 bulan itu sudah ada yang achieve 100 juta. Kenapa? Karena bergerak dengan kekuatan yang bersama. Gitu ya. Nah, saya lanjutkan sekilas. Gitu ya. Nah, nanti insya Allah kita akan bikinkan 2 event Bapak Ibu ya. Ingat, event ini punya goal, punya tujuan. Jangan sampai salah tujuan, salah strategi. Kita bikinkan webinar edukasi, ya, webinar kesehatan. Ini tujuannya adalah memproses calon-calon konsumen. Ingat ya, calon-calon konsumen supaya lebih yakin sehingga setelah ikut webinar itu mereka yakin untuk mengkonsumsi dan membeli Labengood. Jadi tujuan keywordnya di sini adalah konsumen. Baik konsumen baru maupun konsumen lama supaya menjadi pelanggan. Jadi konsumen pun itu kan juga ada tahapannya ya. Konsumen kemudian jadi pelanggan. Pelanggan kemudian naik lagi. Katanya Pak Subiarto itu ada evangelis. Itu berarti mereferensikan. Aku pakai Labengood loh. Di Labengood itu ternyata ada dokternya loh. Kita bisa konsultasi loh, gitu ya. Nah, nanti berarti mengguide orang lain untuk menjadi calon konsumen baru. Nah, itu level yang lebih tinggi lagi. Nah, paling tidak Bapak Ibu, gunakanlah event-event ini itu untuk mengundang gitu ya, calon-calon konsumen Bapak Ibu. Atau konsumen-konsumen lama yang, iya kok lama ya, kok sudah 2 bulan belum repeat order ya. Ada apa ya, gitu ya di silaturahim gitu ya. Ustadz, gitu ya, ini kita mau ada event nih kesehatan di hari kemerdekaan nanti Merdeka Kesehatan, gitu ya. Jadi yang insya Allah gimana caranya supaya kita itu bebas asam urat, kolesterol, gula darah, gitu ya. Atau apalah, gitu ya. Itu skill nanti Bapak Ibu ya, jam terbang, gitu ya. Itu insya Allah kita undang atau nggak perlu ngomong, tinggal kita share ininya, gambarnya, kemudian kita kasih copywriting-nya. Ya, nanti copywriting itu juga ada ilmunya Bapak Ibu ya. Tapi insya Allah nanti kita juga kasih nih standarnya. Nanti bisa diolah-olah gitu ya. Sehingga ketika kita ngasih, udah nggak perlu ngomong, tinggal share aja. Orangnya baca sendiri, kemudian langsung daftar mengikuti event ini. Nanti selepas event ini, Bapak Ibu follow up. Kadang-kadang ada yang calon konsumen itu yang aktif, proaktif. Berarti langsung menghubungi. Ustadz, saya mau ini, Ustadz, beli Labengoodnya 3 box ya Ustadz ya, semua varian ya. Itu contoh. Tapi kalau enggak, kadang-kadang perlu diingatkan. Kadang-kadang beliau sudah punya niatan, karena malam ya, atau karena sibuk ya, karena siang hari kemudian masih ada aktivitas, sampai malam lupa. Nah, karena lupa, Bapak Ibu kadang-kadang mempersepsi yang negatif. Wah, berarti nggak minat orang itu. Belum tentu Bapak Ibu. Ini kadang-kadang kita yang punya negative thinking, yang tidak disengaja. Nah, ini jangan-jangan memang kita positif aja. Beliau tertarik, tapi mungkin kelupaan gitu ya, diingatkan besok. Ustadz gimana kemarin gitu ya? Oh iya, bagus itu. Saya kepingin nyoba deh gitu ya. Sekalian deh 6 gitu ya. Nanti saya kasih juga ke adik saya. Itu contoh gitu ya. Itu bisa. Nah, yang kedua itu adalah webinar bisnis. Webinar bisnis ini kita desain memang membantu para agen dan distributor untuk mencari mitra baru, Bapak Ibu. Karena yang kita bicarakan itu adalah potensi bisnis, peluang bisnis ya, di Labengood. Nah, nanti ketika seseorang itu diundang, calonnya adalah memang calon pengusaha baru ya, kemudian tertarik, kemudian bergabung, mencoba dulu menjadi reseller, maka Bapak Ibu sudah mendapatkan tim baru tanpa harus mengedukasi sendiri. Nah, ini adalah support dari official Labengood di tahun 2024 dan insya Allah nanti seterusnya Bapak Ibu. Jadi itu yang insya Allah adalah peluru Bapak Ibu yang bisa dijadikan strategi. Nah nanti tugasnya Bapak Ibu beserta tim itu adalah membuat daily activity. Nanti kalau di akademi yang lebih detail ya, nanti bahkan saya kasih tools ya,
daftar, bisa di print, bahkan kalau perlu dicetak yang besar ya, kemudian ditempel di tembok supaya ada daily rutinnya. Kita jadikan habit. Kalau sudah jadi habit, itu insya Allah ringan Bapak Ibu. Oh, ketika ada konten, tinggal langsung memforward jadi status. Contoh nih, gitu ya. Itu update status. Kemudian nambah kontak. Nambah kontak ini ya kenalan lah, gitu ya. Kenalan dengan orang baru, misalnya di target 5 kontak sehari misalnya, atau 10 kontak. Nanti bisa terus meningkat, gitu ya. Nah, nanti ada target, misalnya 2.000 kontak baru nih, misalnya dalam waktu 3 bulan atau 5 bulan, itu bisa, gitu ya. Kemudian nanti mulai silaturahim, gitu ya. Silaturahmi itu kan bisa datang secara fisik ke rumah, bisa juga ngechat Bapak Ibu. Itu juga silaturahmi. Atau sekedar komen status. Itu juga akhirnya mengawali silaturahmi, gitu ya. Dan kemudian selanjutnya adalah kita tinggal undang ketika ada event-event yang diadakan. Nah, nanti kalau sudah agak besar, Bapak Ibu juga bisa memainkan, nanti insya Allah akan ada akademi untuk memanfaatkan WA bisnis ya, untuk membuat kuliah WA gitu ya. Insya Allah nanti kita akan ajarkan, kita siapkan tools-toolsnya, sehingga Bapak Ibu tinggal mengeksekusi aja. Nah, kalau Bapak Ibu sibuk, tinggal hire admin gitu ya, untuk melakukan pekerjaan itu Bapak Ibu. Nah, itu sekilas tentang formula OKSD ya Bapak Ibu ya. Jadi semoga ilmu yang sederhana ini, tapi insya Allah tidak sederhana, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat bernilai. Ketika kita amalkan, insya Allah akan membuahkan hasil yang luar biasa. Jadi semoga slide saya yang sudah saya sampaikan secara ringkas, padat, dan insya Allah jelas ya. Tapi kalau misalnya nanti perlu didiskusikan, saya membuka ruang itu ya, dan memang mengharapkan hal itu. Kalau sudah jelas, saya berharap apa yang kita diskusikan tadi itu benar-benar kita jadikan tujuan bersama ya, dan itu bisa menjadi doa-doa kita yang kita lantunkan kepada Allah ya, sehingga Allah itu menurunkan pintu-pintu pertolongannya, kemudian menggerakkan hati para konsumen gitu ya, yang insya Allah semua key tadi ya, itu insya Allah bisa tercapai dengan mudah gitu ya. Jadi jazakumullah khairan kasiran gitu ya. Jadi pas ya 1 jam gitu ya. Saya kembalikan ke moderator gitu ya. Bunda Bu Sri silakan. Ya, baik. Jazakallah khairan jaza. Ya, Masya Allah ya, ini sudah ada 1 komen ini. Ilmunya luar biasa. Ya, tinggal prakteknya aja. Masih tahu. Jadi kalau tadi dari penjelasan Pak Rahmat, ternyata ketika kita menginginkan 100 juta per bulan itu ternyata bukan sesuatu yang tidak mungkin gitu. Kalau kita tahu caranya. Dan ternyata juga caranya sebenarnya kalau kita mampu membreakdown ke bawah gitu ya, itu juga realistis gitu, bisa gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu ini ya, gebrakan baru gitu ya. Apalagi kalau kita lihat tahun-tahun ini, tahun-tahun ini bahkan tahun-tahun ke depan itu kan Indonesia mengalami krisis gitu ya. Krisis ekonomi, pokoknya beban kita itu semakin besar ya dalam hal ekonomi. Jadi memang pondasi kita untuk bisnis kita itu harus kuat gitu. Apalagi ditambah dengan banyaknya uang yang bergerak di sektor non real gitu ya. Salah satunya lagi viral itu adalah tingginya judi online. Nah, itu membuat salah satu juga kenapa kemudian krisis ekonomi itu juga semakin besar. Nah, maka kita sebagai tujar atau sebagai pedagang yang sesuai dengan syariat gitu ya, bahwa uang itu harus bergerak di sektor real. Nah, salah satu uang bergerak di sektor real ya seperti ini gitu, dengan kita berdagang. Dan dengan ilmu yang diberikan oleh Pak Rahmat tadi ternyata terbayang gitu ya, kalau kita memposisikan diri kita itu di mana, apakah di agen, apakah di reseller gitu ya, tinggal mengikuti. Kalau agen mau 100 juta gitu ya, kita harus punya berapa reseller, kalau kita reseller harus punya berapa konsumen gitu. Nah, itu insya Allah bisa kita raih. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, mumpung kita masih berada dalam satu forum dengan pemateri,
Nah, ini saya buka untuk diskusi, boleh langsung ya dengan angkat tangan. Nah, ini ada Pak Nabahan ini angkat tangan apakah ingin berdiskusi dari tadi gitu ya. Atau Pak Iman, ya Pak Edi, Bu Sri Hidayati, Ustaz Saiful, dan Bapak Ibu yang lainnya, monggo kalau ada yang ingin diperjelas kembali gitu ya. Mungkin ada satu tema yang belum begitu jelas, ingin dijelaskan, monggo saya berikan kesempatan. Apakah mau di ruang chat ya atau mau langsung? Ya, silahkan. Pak Jauhar ada? Pak Boleh Iman, kalau langsung bisa langsung open ya open open mic. mic. Kayaknya sudah paham semua nih Pak Rahmat, tinggal action kayaknya. Tinggal kayaknya bulan depan kita evaluasi gitu. sudah sudah sampai mana gitu. Karena kalau kita sudah paham nggak dilakukan, nggak ada evaluasi itu kayaknya juga kurang ini ya gitu. Kurang kurang apa ya? Kurang jos lah gitu. Apakah ada kendala apakah tidak gitu. Monggo, silakan. Kalau mau menambahkan juga nggak apa-apa, Bu. Kayaknya sudah lengkap semua. Saya malah bingung mau nambah. Barangkali Pak Jauhar ini. Pak Jauhar ini kan seorang pengajar ini. Iya, monggo Pak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar, Pak ya? Jelas, Alhamdulillah Pak. jelas, Pak. Ya, Jelas suara. ya Alhamdulillah. Eh, Jazakallah khair ilmunya Pak Rahmat. Apa tercerahkan, Pak. Jadi untuk untuk kami yang selama ini mungkin ingin 100 juta gitu ya. Tapi bagaimana mencapainya banyak yang bingung ya. Banyak yang bingung. Alhamdulillah dengan materi ini cukup jelas. Jadi seperti kata Pak Rahmat tadi yang penting masuk di akal dulu gitu ya. Eh, Bagaimana tergambar, bagaimana ternyata bisa gitu ya. Tahu caranya dulu. Ini yang pertama, saya ucapkan terima kasih. Terus yang kedua kalau bisa di-share slide-nya, Pak. Nanti mohon di-share. Yang ketiga paling tadi sih di awal suaranya kalau lebih jelas lagi lebih bagus ya. Mungkin Pak Rahmat lebih jelas sekitar 60-70% ya. Kalau lebih keras lagi 80-90% sebenarnya akan lebih mantap lagi, Pak. Itu saja sih, Pak. Eh, Komentar dari saya dan jujur saya menunggu ilmu-ilmu selanjutnya. Terima kasih itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jauhar. Kita tunggu bersama. Tapi apa yang beliau sampaikan malam ini kayaknya perlu kita mulai dari melakukan daily activity gitu ya. Itu kayaknya yang harus langkah awal gitu. Kita lihat tadi ya kontak kita sudah berapa. Kalau WA itu minimal 3.000 kontak gitu. Nah, hal-hal seperti tadi kayaknya yang secepatnya harus kita lakukan gitu. Kemudian update statusnya harus lebih rajin gitu. Kemudian komen status, nah itu juga salah satu wasilah gitu ya. Seseorang itu akan merasa dekat dengan kita ketika status beliau itu kita komenin gitu. Nah, dengan cara itu maka kita mengharapkan beliau juga ngomenin status kita. Nah, itulah ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini lebih sudah inilah ya, sudah paham, tinggal mungkin gebrakannya saja. Pak Iman, ada yang mau disampaikan? Silahkan, ini beliau ini juga luar biasa juga ini. Ini beliau seorang pengacara ini ya. Makanya tadi saya lihat waktu ada yang namanya saksi korban, beliau langsung nanya, saksi korban kasus apa gitu ya. Langsung nyambung. Orang hukum ya, langsung nyambung. Monggo Pak Iman. Sedikit saja Pak Iman. Ya, baik. Terima kasih Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,
mungkin ini apa namanya, kan tadi ada bagaimana kita pasang status WA gitu ya. Tentu ini kan butuh ini amunisinya gitu ya. Jadi baiknya ada apa ya? Jadi konten-konten yang sudah siap untuk dijadikan status WhatsApp ya. Ya barangkali bisa dibantu apa namanya konten-kontennya supaya itu jadi status di WhatsApp kita gitu seperti itu. Karena kalau bikin sendiri kayaknya repot juga gitu ya. Tapi kalau dari pusat sudah ada kontennya yang siap untuk dijadikan disebarluaskan, mudah-mudahan ini membantu apa namanya menyebarluaskan tentang Labuan Gold ini. Demikian barangkali. Terima kasih, Tunon. Ya, baik Pak. Untuk kontennya insya Allah sudah disediakan di grup WA ada dan di Tele itu juga ada. Kalau di Tele itu kayak bank datanya gitu ya, malah lebih banyak. Belum gabung ya Pak Iman. Nanti insya Allah kami cek gitu ya. Nanti kami kirim linknya. Nah insya Allah di grup WA yang untuk tim itu, tim apa namanya? Apa nama grupnya? Yang di WA di WA. Oh, grup reseller. Ya, grup reseller itu mitra bentuk nasional ya, baru diganti kayaknya ya kalau nggak salah. Nah itu insya Allah sudah di-post ini bahan untuk update status insya Allah sudah ada. Dan baru kemarin beberapa hari yang lalu kami juga sudah ada tim tambahan satu lagi untuk admin yang membuat konten-kontennya juga insya Allah sehari 3 kali itu akan ada di up untuk ini bahan kontennya insya Allah Pak Iman. Ya mohon doanya. Insya Allah. Udah, Tunon saja. Pak Saiful buka kamera ini kayaknya mau berbicara dari Palembang. Silakan Ustaz Saiful. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ustadz Rahmat dan selamat jumpa kembali ya Ustadz Supri dan Ustadzah Sri Mbak Sri, Bu Sri. Terima kasih ini sudah diundang. Beberapa momen saya nggak bisa hadir ya karena ada kesibukan. Terutama yang pertama kemarin ya, yang pas pagi apa siang itu ya, saya nggak bisa ikut nih. Kayaknya ilmunya di situ tuh kayaknya tuh ya. Ini udah lanjutan kayaknya. Ya, mohon maaf ini udah lama nggak aktif. Ini agen yang kehilangan banyak reseller ini. Jadi sedang agak turun ini. Jadi insya Allah walaupun tadi agak nge-lag sebentar ya Zoom-nya, tapi beberapa hal sempat saya catat tadi saya ingat untuk target 100 juta ya. Nah, jadi ini mungkin mudah-mudahan memotivasi lagi nih ya untuk mencari reseller lagi ya, mengaktifkan lagi para reseller ya. Karena saya sendiri sedang mitranya ini sedang pindah ke daerah nih Pak Edi Sucana ini ya. Sudah nggak di Palembang lagi beliau ini. Kehilangan mitra ini saya ini. Beliau pindah bukan ke kota malah ke dusun, ke kabupaten. Ya mungkin itu sih. Insya Allah Bismillah akan coba menerapkan tadi ilmunya ya untuk mencapai target ya. Mungkin selama ini agak asal jualan dulu, asal menjaga para pelanggan dulu gitu ya, karena memang untuk geraknya agak agak turun ya, menjaga para reseller terutama. Jadi mungkin tinggal 1-2 reseller yang masih aktif ya di saya. Beberapa tidak dikuatkan tadi ya, kalau jurus untuk mencapai 100 juta kan memang harus ada berapa tadi? Harus ada 20 reseller masing-masing, 10 reseller masing-masing, nah seperti itu. Nah itu Bismillah, mohon doanya juga bisa meningkat kembali ya.
apa namanya, pemesanannya ya. Tidak lagi hanya 2 dus ya. Dulu dari 10 dus turun 5 dus, sekarang 2 dus. Nah, mungkin Ustadz Supri ini apa namanya, mikir tapi kok nggak pernah WA saya ini. Lupa sama saya, jangan ini. Eh, itu aja, mungkin salam kenal buat semuanya ya, para agen distributor. Mudah-mudahan bisnis kita lancar, barokah, dan tercapai target semuanya. Syukur pada Ustadz Rahmat dan pada Ustadz Supri dan Ustadzah Sri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya Ustaz, semoga ini ya risalahnya semakin bertambah lagi. Amin. Jadi memang reseller ini juga perlu kita rawat ya. Tidak bisa kita biarkan saja gitu. Jadi ibarat reseller kita, tim kita itu ya ibaratnya adalah anak-anak kita gitu yang harus kita jaga. Mungkin kita apa namanya, meriayah mereka lah. Nah, insya Allah dengan cara meriayah yang baik gitu ya. Ya kita tidak apa ya, tidak pas lah ya kalau hanya sekedar nanya kapan RO, kapan pesan gitu. Nah, tapi kita lupa gitu membahas tentang persoalan yang sedang dihadapi oleh mereka itu seperti apa. Nah, ini kayaknya bisa nih nanti Pak Rahmat kita buat satu forum, yang forum itu tuh untuk sharing gitu kali ya. Sharing masalah gitu ya, mendiskusikan problem yang sedang dihadapi itu apa, kemudian solusi dari kita nih apa. Nah, kayaknya perlu juga seperti itu ya. Nanti kita insya Allah akan berbincang-bincang itu, forum itulah gitu, untuk membantu memberikan arahan-arahan gitu terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh ini. Kayaknya perlu juga. Ya, baik. Semoga Pak Rahmat ada waktunya dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa membersamai kita semua. Boleh nambahkan satu lagi, Bu? Oh, boleh Pak Johar, silakan. Ya, sekali lagi tadi saya sangat mendukung ya, mengapresiasi dengan revolusi bisnis ini. Semoga direvolusi juga dalam hal ini, Pak. Mohon maaf, dalam hal desain kontennya. Jadi bagaimana lebih cantik lagi ya, kan Laben God ini warna kemasannya gelap ya. Bagaimana biar lebih menarik lagi. Kalau saya mungkin termasuk suka yang misalkan background apa Pak Supriyadi atau Pak Rahmat ya, bagaimana yang gelap-gelap itu diimbangi dengan warna cerah gitu ya. Mohon maaf kalau selama ini kan udah warna kemasannya gelap, kemudian kurang diimbangi dengan yang cerah. Jadi ya usulan bagaimana desain pun lebih cantik lagi. Itu aja, Bu. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, baik Pak, Masya Allah, ini satu masukan yang luar biasa ya dari Pak Johar terkait dengan desain. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa mewujudkan supaya lebih menarik gitu. Baik, ada lagi, waktu sudah jam berapa ini? Sudah hampir jam 10. Adakah yang didiskusikan? Boleh saya ngasih tanggapan, Bu? Boleh Pak. Oke. Jadi terima kasih ya Pak Jauhar, Pak Saiful gitu ya. Terus Pak Iman gitu ya. Nah, ini saya mau nambahkan sedikit ya supaya lebih semangat lagi ya. Jadi maksud saya itu gini. Jadi kalau kemarin mungkin belum tergambar gitu ya, sehingga apalagi ketika ada problem-problem yang terjadi di lapangan, akhirnya kita itu terjebak pada yes, yang penting konsumennya teramankan dulu gitu ya. Jadi kayak kasus Pak Saiful gitu ya. Nah, padahal gitu ya, apalagi ada kasus lagi itu yang lebih dari itu gitu ya. Yang lebih dari itu ya sudah, yang penting produk ini keluar dulu gitu ya, terjual gitu ya. Nah, ini kadang jalan pintas itu kadang mengalihkan fokus kita gitu ya. Jadi mestinya ketika kita itu seorang agen gitu ya, seorang agen itu sebenarnya sudah seorang leader gitu ya, yang memang fokusnya itu adalah membangun pasukan gitu ya, pasukan reseller gitu ya. Nah, kalau membangun pasukan reseller itu memang harus punya perhatian gimana caranya para resellerku ini bisa
sukses gitu ya, bisa sukses. Kalau mereka itu sukses, insya Allah kita itu sukses. Contoh nih, kayak tadi itu kan saya kasih ilustrasi itu kan, 10 juta itu kalau kita punya 10 reseller gitu ya, masing-masing punya 20 konsumen saja gitu ya, itu sudah kita bisa achieve 10 juta per bulan. Tetapi reseller kita kalau angka segitu itu mungkin bagi kita oke deh 10 juta, tapi bagi reseller kita itu belum. Contoh ya, saya kasih ilustrasi nih. Ini saya kasih hitungan-hitungan di Excel ya. Jadi kita kan ada reseller, ada agen, ada distributor. Kelihatan ya Bapak Ibu ya Excel saya ya. Kalau di HP mungkin kelihatan kecil ya, tapi kalau di laptop insya Allah jelas ya. Nah dari sini memang reseller itu dapat margin itu antara 16, 20 sampai 23.000 itu memang tujuannya supaya mereka itu senang. Kemudian mereka bisa punya banyak jurus, mereka bisa punya inisiatif misalnya nyetak banner, kemudian bikin booth portable gitu ya, masuk di event-event pameran dan sebagainya. Itu memang harapan kita itu para reseller kita itu aktif dengan banyak program. Itu insya Allah nanti kita akan bekali ilmu-ilmu itu gitu ya. Nah, makanya kita kasih fasilitas untuk spare margin yang cukup untuk gerak mereka. Bahkan kalaupun mereka itu mau mengiklankan gitu ya, misalnya mengiklankan di Facebook, Instagram supaya mendapatkan calon-calon konsumen baru gitu ya, atau mendatangkan peserta-peserta di webinar, itu mereka masih punya budget gitu ya. Nah, itu untuk mereka lakukan gitu ya. Selain mungkin dari official gitu ya. Nah ini tadi kan kalau misalnya mereka itu ada 20 konsumen ya, kemudian belanja 10 box ya, itu mereka dapat marginnya itu 4 juta Bapak Ibu. Ya, agen kita misalnya kalau jadi agen itu memang 10 juta. Coba kalau misalnya kita membantu reseller. Reseller gimana ya? Sudah achieve 4 juta nih, bagus gitu ya. Gimana caranya melipat gandakan penghasilan? Yang awalnya itu 4 juta jadi 10 juta gimana? Oh, nambah nih. Mulai dari 20, kemudian naik 30, ya. Dia naik income-nya 6 juta. Kemudian dinaikkan lagi. Ayo nih, dapat konsumen-konsumen baru gitu ya. Dapat 10 konsumen baru saja gitu ya. Plus 30 konsumen yang lama, berarti ada 40 konsumen nih. Nah, dia naik income-nya 8 juta. Kalau misalnya nanti kita bulan depan, ayo target nih 10 konsumen baru lagi. Jadi 50 konsumen nih. Ya, dia achieve di income 10 juta per bulan. Otomatis Bapak Ibu, kalau kita sebagai agen membantu reseller kita itu mencapai 10 juta pertama 10 juta per bulannya, kita ini loh Bapak Ibu, itu sudah dapat income pasif itu 25 juta per bulan. Berarti 100 jutanya bisa kecapai dalam waktu berapa? Hanya 4 bulan Bapak Ibu. Dari angka ini ya. Dari angka ini. Nah, tinggal nanti gimana caranya Bapak Ibu fokus membantu reseller itu. Kalau sudah punya reseller. Nah, nanti kalau misalnya Pak Saiful ini sebelumnya itu sudah punya banyak reseller, dikontak lagi, Pak. Di silaturahim gitu ya. Kemudian tanya kabarnya gimana sekarang bisnis apa gitu ya. Terus sampaikan ini ada sistem baru gitu ya. Insya Allah bisa loh. Kita bekerja sama gitu ya untuk mendapatkan 100 juta misalnya gitu ya. Nah itu ini sudah ada program-programnya, ada konten yang disediakan dan seterusnya. Nah, bahkan kalau distributor, wah lebih jago lagi. Kalau punya 5 agen saja, Pak. Jadi contoh ini saya Pak Jauhar gitu ya, pegang Jabotabek misalnya gitu ya. Oh di Jakarta ada 2, misalnya di Jakarta ada 1, di Tangerang ada, Bekasi ada, Bogor ada gitu ya. Katakanlah ada 5 saja gitu ya. Itu kalau ini jalan, Pak, per bulannya itu bisa 125 juta gitu ya. Itu bukan lagi dalam 10 bulan, tapi sudah pasif income 100 juta per bulan. Apakah agen bisa? Ya bisa. Kalau nanti resellernya itu nggak 10, tapi resellernya itu bisa berkembang jadi 20, ya, wah itu luar biasa lagi. Apalagi kalau konsumen resellernya itu nambah, nggak 50, tapi setiap reseller punya 100 konsumen. Coba bayangkan, Bapak Ibu. Insya Allah 100 juta per bulan itu tidak menutup kemungkinan. Yang awalnya kita itu berdoa 100 juta dalam 10 bulan, insya Allah nanti setiap bulan itu insya Allah bisa. Jadi akhirnya targetnya bukan lagi 100 juta Pak, 1 miliar pertama. Kan kalau 100 juta per bulan berarti 1 tahun kan 1,2.
Nah, kalau Pak Supriyadi mungkin gampang itu. Begitu ya, Pak Saiful, gitu ya, Pak Jauhar, dan tenang, gitu ya, Insya Allah untuk konten kita sudah sediakan, Bapak Ibu bisa tinggal ambil di bank data, bisa di Telegram, bisa di Instagram. Nanti saya juga ajarkan kok ke reseller-resellernya Bapak Ibu itu gimana nggak nunggu Pak Supriyadi, ya. Misalnya butuh apa, gitu ya, tinggal buka HP-nya, kemudian ngambil datanya. Bahkan mungkin saya juga ajarin teknis banget gitu ya, sampai ke level teknis Bapak Ibu, karena ini daily activity. Sampai ke level teknis gimana caranya konten di Instagram itu bisa di-download gitu ya, kemudian nanti bisa di-re-upload atau disebarkan ke WA. Gitu. Bahkan sampai level nanti skillnya resellernya Bapak Ibu itu bisa mengirimkan flyer beserta teksnya, meskipun banyak, itu tinggal ketik 1-2 huruf saja di WA-nya. Nah, itu insya Allah skill-skill yang nanti kita akan, itu bagian dari gimana caranya kita membantu kesuksesan para reseller. Kalau mereka skillnya bertambah, ilmunya bertambah, geraknya bertambah, konsumennya bertambah, insya Allah omsetnya Bapak Ibu itu juga bertambah. Kalau omsetnya bertambah, ya margin tentu bertambah. Yang saya hitung tadi itu margin loh Bapak Ibu, bukan omset loh. Jadi kalau kita ngomong bisnis, ngomong margin. Meskipun belum saya hitung biaya operasional ya. Nanti Bapak Ibu hitung sendiri udah. Oh, kalau sudah segitu, saya bisa nih hire admin gitu ya. Nah, adminnya yang ngurusi packing, ngurusi pengiriman, ngurusi konten gitu ya. Bikin satu grup, nanti kontennya kita sediakan, adminnya Bapak Ibu yang menjalankan. Itu insya Allah bisa dijalankan secara sistematik. Bahkan insya Allah nanti ketika kita berkembang, kita akan bikinkan sistem auto funnel. Yang seperti kemarin saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, auto funnel itu nanti Bapak Ibu punya landing page, orang itu bisa ngeklik, kemudian belajar sendiri, kemudian chat itu sudah langsung beli. Gitu ya. Wah, itu lebih keren lagi. Gitu ya. Nah, itu insya Allah, dan nanti program-program itu juga banyak. Paling tidak yang basic banget nanti itu adalah kita semarakkan webinarnya, Bapak Ibu. Jadi kita punya webinar kesehatan sama webinar bisnis, itu manfaatkan sebaik-baiknya. Kita sudah memfasilitasi, kita ngundang tokoh, gitu ya. Pak Supriyadi ngundang tokoh, gitu ya. Insya Allah nanti Bapak Ibu bisa manfaatkan itu untuk pertumbuhan bisnisnya. Jadi fokusnya jangan gagal fokus, salah fokus. Jadi seorang agen gimana caranya menelurkan reseller-reseller sukses. Insya Allah kita juga akan sukses. Nah, distributor juga sama, gimana caranya memfasilitasi para agen supaya mereka juga bikin event, jangan cuman online ya, offline pun adakan. Kalau memang perlu support dari official, misalnya nih, Mas Rahmat bisa nggak datang ke Bekasi? Insya Allah siap Pak. Jadi supaya maksimal, gitu ya, ketika saya datang itu udah langsung bikin Pak, bikin acara untuk umum ya, untuk perekrutan dan juga untuk pembinaan sekaligus lebih enak lagi. Saya 2 hari 3 hari di sana lebih enak lagi. Jadi nggak lebih efisien gitu aja gitu ya, lebih efisien. Tapi itu insya Allah bisa. Nanti baru kita telurkan leader-leader baru. Syukur-syukur kalau seorang distributor itu punya trainer nanti yang bisa menjadi kepanjangan tangan di wilayah masing-masing. Nah, mungkin itu yang saya tambahkan. Semoga makin panas otaknya. Oke, saya kembalikan ke Bu Sri. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, ini juga satu tawaran yang luar biasa tadi dari Pak Rahmat. Bagi Bapak Ibu yang ada di daerah yang ingin membuat acara offline gitu ya, mungkin dan meminta bantuan dari official, insya Allah akan disiapkan dan Pak Rahmat sudah bersedia. Nah, ini satu kesempatan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu satu ya yang ingin saya sampaikan tadi, yang punya tim, yang punya tim ini harus memberikan semangat juga untuk tim di bawahnya supaya kalau ada forum-forum seperti ini bisa hadir, karena di sini banyak sekali ilmunya yang bisa kita ambil dan juga bisa kita praktekkan. Baik, karena waktu kayaknya juga sudah larut, ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Ya kalau tadi ada agak suara kecil atau sinyal yang misalnya kurang kuat dan sebagainya, sehingga tidak
membuat kesempurnaan dalam forum ini, ya mohon dimaafkan, mohon keridhaannya. Dan terima kasih sekali lagi ya, syukran jazakallah khairan ya kepada Kak Rahmat yang sudah mendampingi kita dengan ilmunya yang luar biasa. Ya kalau malam ini kepala kita panas ya mungkin kita juga mengharapkan semangat strong way-nya lebih panas lagi, lebih kuat lagi gitu. Dan semoga kita semua bisa meraih gitu ya 100 juta pertama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya baik, mohon maaf atas segala kekurangan tadi dari apa yang saya sampaikan juga. Kalau agak belepotan ya mohon dimaafkan karena host dadakan. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dan juga tidak mengurangi nilai ya, dalam forum kita. Baik, kita tutup forum kita ya dengan membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung pada hari ini yang menyempatkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rahmat, Bapak Ibu semuanya. Izin live.